Apakah masih akan gagal? Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang terdiam termasuk Tang Huer. Kepala Lembah Tam, bolehkah saya melanjutkan penyempurnaan? Tanya Xiao Yan yang melihat kekhawatiran pada wajah Tang Zhen. Teman muda Yan Xiao, apakah Anda bisa memperbaiki pil bodhisattva ini sendirian? Tanya Tang Zhen. Jika kita melanjutkan perbaikan, mungkin masih ada peluang. Namun jika kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar gagal, ucap Xiao Yan. Teman muda Yan Xiao, karena kamu telah mengatakan begini, silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu bahkan jika itu gagal, ucap Tang Zhen. Xiao Yan memandang pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyum tanpa sadar muncul di wajahnya yang pucat pasi, kelopak matanya perlahan tertutup dan kelelahan menyebar dari jiwanya, menyebabkan merasa sedikit pusing. Pembentukan pil kali ini benar-benar melelahkannya. Teman muda Yan Xiao, Anda istirahat saja dulu. Biarkan aku yang mengurus kilat pil, ucap Tang Zhen. Kepala Lembah Tang, serahkan soal pil lightning padaku, ucap Xiao Yan buru-buru menghentikan Tang Zhen. Kepala Lembah Tam, pil petir ini bermanfaat bagi saya. Tentu saja aku sadar bahwa kamu bisa menerima pil petir. Namun boneka setan bumi saya masih membutuhkan pil lightning untuk memperbaiki tubuhnya, ucap Xiao Yan. Setelah penyempurnaan oleh pil lightning terakhir kali, kekuatan boneka Dozong tidak diragukan lagi telah meningkat. Jika ingin menjalani penyempurnaan lain, kemungkinan boneka Dozong akan meningkat lagi. Hal ini adalah perjuang kedudukan tertinggi untuk Xiao Yan. Xiao Yan kemudian mengeluarkan boneka Dozongnya. Pergi, ucap Xiao Yan memerintahkan boneka Dozong. Boneka Dozong kemudian melesat ke langit seperti roket. Ini sebenarnya boneka. Apakah Yan Xiao berniat menggunakan boneka ini untuk memblokir pil lightning? Semua orang bertanya-tanya melihat kejadian itu. Apa yang dipikirkan ayah meskipun boneka itu akan menerima pil lightning, jelas bahwa itu terhubung ke Xiao Yan. Jika bonekanya dihancurkan oleh pil lightning, akibatnya Yan Xiao akan mengalami cedera. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu, ucap Huer. Sepertinya Nona Huer mulai khawatir pada pucak boy ini. Sementara itu di sisi Xiao Yan, dia bertanya-tanya seberapa kuat boneka Dozong setelah disempurnakan oleh pil lightning kali ini. Boneka yang aneh, kemungkinan kekuatan pertarungan boneka ini saja tidak akan kalah dengan kekuatan bintang 7 Dozong. Apalagi dari penampilannya, wayang ini masih bisa menyerap kekuatan petir untuk menguatkan dirinya. Jika ini terus berlanjut dan akhirnya mengalami beberapa pil lightning lagi, kemungkinan bahkan elit Dozong tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu, gumam Tang Zhen. Raungan gemuruh yang keras bergema di langit, sebuah petir tadak dengan besar 5 kaki memotong langit dengan suara bergerak. Petir itu dengan kejam menabrak boneka Dozong. Tabrakan yang kuat ini tanpa ampun menghantam boneka Dozong, kemudian mendarat di alun-alun. Pecahan batu melesat keluar membentuk lubang besar lebih dari 100 kaki. Banyak tatapan dilemparkan ke lubang yang sangat dalam. Mereka saling berhadapan. Apakah itu gagal pada saat terakhir setelah mengalami begitu banyak petir? Pertanyaan muncul di setiap orang yang melihat itu. Teman muda Yan Xiao, kamu baik-baik saja? Tanya Tang Zhen. Kepala Lembah Tang, yakinlah. Segel tangan Xiao Yan berubah setelah berbicara. Segera suara yang dalam muncul dari lubang yang dalam. Sosok manusia berwarna perak naik dan mendarat di atas panggung batu. Setelah penyempurnaan pil lightning ini, warna perak cerah pada tubuhnya tampak sangat murni, seolah-olah boneka itu terbentuk dari perak murni, membuatnya sangat menarik. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika matanya berhenti pada pil obat hijau merah. Kepala Lembah Tang, aku akan menyerahkannya padamu, ucap Xiao Yan. Tang Zhen tertawa keras ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan meraih dengan telapak tangannya. Akhirnya pil KB Bodhisattva berhasil disempurnakan.
Teman muda Yan Xiao, terima kasih banyak. Aku akan mengingat bantuan ini, ucap Tang Zhen. Aku juga melakukan seperti yang ditugaskan, ucap Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, kelelahan dan kelemahan yang luar biasa keras tiba-tiba menyapu dari dalam jiwanya. Kemudian dia jatuh pingsan. Pada saat Xiao Yan bangun dari keadaan tak sadarkan diri, dia terkejut mendapati dirinya berbaring di ranjang yang empuk. Seluruh ruangan memiliki aroma yang tenang melayang di dalamnya. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari, ucap Yan Ho Junzie. Mata Xiao Yan melirik cincin berwarna putih di jarinya tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Tuan Tua Yao, sudah lama, kondisimu sepertinya lebih baik, ucap Xiao Yan. Aku bisa dianggap baik-baik saja dengan meminjam berkat Anda di dalam kolam darah surga. Roh saya juga dipelihara olehnya dan mendapatkan beberapa manfaat. Setelah itu saya tidak mengungkapkan diri saya karena ada ahli dojun yang muncul di sekitar Anda. Suara piano Ho Junzie dengan cepat terdengar dalam hati Xiao Yan. Apakah kekuatan Anda saat ini pulih ke kelas dojun? Tanya Xiao Yan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk kembali ke kelas dojun? Tian Ho Junzie menjawab dengan cepat. Xiao Yan diam-diam tertawa dengan kemampuan Yao Lao, bahkan dia mengalami kesulitan untuk benar-benar mencapai kelas dojun tanpa tubuh fisik. Tampaknya tubuh fisik sangat penting bagi kemajuan kekuatan seseorang. Tuan Yao, jangan cemas, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah memperbaiki tubuh untuk Anda sesegera mungkin, ucap Xiao Yan. Pil sekering tumbuh darah terlalu tinggi dan saya tidak dapat memperbaikinya saat ini. Karena itu saya hanya bisa menggunakan pil obat dengan efek yang mirip dengan itu sebagai penggantinya. Efeknya mungkin sedikit lebih buruk, tetapi tidak ada pilihan lain. Begitu kemampuan saya meningkat di masa depan, saya dapat membantu memperbaiki yang lebih baik, gumam Xiao Yan. Tubuh spiritual Xiao Yan kemudian memasuki cincin hitam yang ditinggalkan oleh Yao Lao. Dia menemukan gulungan tentang pil Yin Yang Life. Pil Yin Yang Life ini adalah pil tingkat menengah tingkat 7. Dia memiliki efek misterius dari menyatukan jiwa dan kehidupan. Bahan pemurniannya adalah buah iblis pemulihan jiwa, bunga jiwa hantu kehidupan. Pil yang disebut Yin Yang Jiwa ini memiliki efek yang mirip dengan pil sekering darah pertumbuhan tulang. Ya, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Semuanya baik-baik saja selama saya bisa memiliki tubuh sendiri. Saya sudah cukup berada dalam kondisi seperti itu. Tian Ho Junzie berbicara tanpa keberatan. Saya bisa menjamin tingkat keberhasilan perbaikannya. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa pil ini tidak sesempurna pil sekering tulang tumbuh darah. Namun secara keseluruhan, itu dapat dianggap tidak buruk. Ketidaksempurnaan dalam pil obat dapat dibuat dalam kerangka dan esensi darah, ucap Xiao Yan. Xiao Yan kemudian keluar dari kamarnya. Apakah kamu sudah bangun? Suara indah yang jernih tiba-tiba terdengar sementara mata Xiao Yan menyapu sekeliling. Dia menoleh hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah sedang duduk. Kemudian wanita itu berjalan menuju Xiao Yan. Namaku Tang Ho Er. Terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini. Penampilan Tang Ho Er ini mungkin tidak sebanding dengan penampilan Cailin. Tapi dia tampak anggun dan gagah, memiliki pesona alternatif. Jiwa mantap-mantap Xiao Yan mulai berontak. Xiao Yan mengamati Tang Ho Er saat dia mengungkap senyum di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang," ucap Xiao Yan. "Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Ho Er. Anda dapat dianggap sebagai penyelamat saya. Karenanya, tidak perlu bagi Anda untuk memanggil saya Nona Tang," ucap Ho Er. Tang Ho Er ini yang tidak memiliki kesombongan seorang wanita muda dari Burning Flame Valley, memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Tang Zhen ingin memperbaiki pil KB api untuk wanita di depannya. "Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah menyuruhku untuk membawamu kepadanya begitu kamu sudah bangun.
Aku pikir kamu ingin mencarinya sekarang kan? Mata cantik Tang Hoer menyapu Xiaoyan sementara dia tertawa dengan cara yang manis seperti senyum Mimin. Wow, 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 wow. Kalau begitu, aku akan menyusahkan Nona Hoer. Xiaoyan tersenyum ketika dia menjawab. Kalau begitu, mari ikut saya, ucap Hoer. Di perjalanan, dia kemudian bertanya, mengapa Anda begitu tertarik pada api Skyfire 3 api lembah api saya? Tanya Hoer. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Skyfire 3 Mysterious Chain sangat cocok untuk saya praktikkan, jawab Xiaoyan. Tetapi ayah saya telah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat besar untuk mempraktikkan Skyfire 3 Mysterious Chain, ucap Hoer. Xiaoyan tak memberikan jawaban apapun atas ucapan Hoer. Kemudian mereka sampai di aula besar. Pada saat ini, suasana di dalam aula besar agak menekan. Ada cukup banyak murid bersenjata lengkap dari lembah api terbakar di sekitar aula, menyebabkan suasana aula menjadi jauh lebih serius. Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan Skyfire 3 Mysterious Chain dari building Krempalaiku kan? Sebuah suara tua yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Mata Xiaoyan melirik dan melihat bahwa itu milik sosok pria tua berambut putih yang duduk di samping Tang Zian. Xiaoyan perlahan mengangguk menghadapi pertanyaan itu. Aku adalah penatua ketiga dari lembah api terbakar Wuchen. Kali ini Anda telah membantu kepala lembah memperbaiki pil KB api. Aku akan mewakili Burning Flame Balai dan berterima kasih di sini, ucap Wuchen. Kemudian dia meneruskan ucapannya. Namun, Skyfire 3 Mysterious Chain adalah rahasia bahwa Burning Flame Balai-ku tidak akan diteruskan ke orang luar menurut aturan Burning Flame Balai, ucap Wuchen. Penatua ketiga, aku telah berjanji pada temanmu Dayan Xiao. Apakah Anda mencoba membuat saya makan kata-kata saya dengan mengatakan ini sekarang? Ucap Tang Zian. Kepala lembah, tolong jangan marah. Penatua ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Apalagi teman muda ini yang disebut Yan Xiao akhirnya tidak mengungkapkan wajah aslinya. Jangan bilang bahwa kepala lembah ingin menyerahkan Skyfire 3 Mysterious Chain kepada orang yang latar belakangnya tidak diketahui, ucap penatua. Penatua telah melebih-lebihkan aku yang muda ini. Wajar saja jika memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran di luar. Karenanya saya menyembunyikan penampilan saya. Jika penatua tidak menyukainya, saya akan membukanya, ucap Xiaoyan. Sebelumnya aku kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara dari dataran tengah. Baru-baru ini keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pemuda yang tidak dikenal dan Wind Lightning Pavilion. Selain itu, pemuda ini telah mengalahkan Peng King dari Pavilion Petir Angin. Pria muda itu bernama Xiaoyan. Aku pikir bahwa Xiaoyan dan Yan Xiao harusnya adalah orang yang sama kan, ucap penatua. Semua orang di aula langsung terpana ketika mereka mendengar kata-kata pria tua berjubah merah itu. Aku memang Xiaoyan, tapi apa hubungannya? Yang saya lakukan hanyalah mengubah nama saya, ucap Xiaoyan. Permusuhan Anda dengan Wind Lightning Pavilion adalah karena Anda memiliki gerakan 3000 petir angin Pavilion. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar Anda dengan niat membunuh. Anda bukan murid dari Wind Lightning Pavilion di mana Anda mendapatkan gerakan 3000 petir itu. Selain itu, Anda saat ini ingin mendapatkan Skyfire 3 Mysterious Chain dari Burning Flame Balai saya. Jangan bilang padaku bahwa kamu tertarik pada teknik do orang lain, tanya penatua. Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan. Adapun Skyfire 3 Mysterious Chain, saya memiliki Heavenly Flame dan akan dapat melepaskan kekuatan Skyfire 3 Mysterious Chain ke puncaknya. Ini adalah alasan bagi saya untuk datang ke Burning Flame Balai. Apakah saya tertarik pada teknik do orang lain bukanlah urusan penatua, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, tempat ini bukan pavilion petir angin. Itu tidak akan mengizinkanmu untuk bertindak dengan cara yang sombong, ucap penatua Wuchen. Kepala lembah Tang, saya telah datang ke lembah api pembakaran untuk Skyfire 3 Mysterious Chain.
Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa Skyfire Tree Mysterious Chant adalah rahasia Burnham Pempalay yang tidak dapat Anda berikan kepada orang luar, yang Anda butuhkan hanyalah mengucapkan kata itu, dan Xiaoyan akan segera pergi. Saya tidak akan ragu sedikit pun, ucap Xiaoyan. Jika aku benar-benar mengucapkan kata-kata itu, maka aku akan dicap sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Tenang, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menepati janjiku, ucap Tang Zhen. Saya sudah memutuskan tentang masalah ini, kalian sesepuh tidak perlu menyulitkan Xiaoyan. Aku juga menyadari aturan di dalam lembah. Oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan memberikan Skyfire Tree Mysterious Chance kepada Xiaoyan. Menurut aturan lembah, murid inti bisa mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Chance setelah melewati ujian. Oleh karena itu, jika Xiaoyan dapat melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari pihak lain. Siapapun yang tidak taat akan dihukum sesuai dengan aturan lembah, ucap Tang Zhen dengan tegas. Saya akan secara pribadi menjadi penguji. Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran, masalah Skyfire Tree Mysterious Chance akan diputuskan oleh kepala lembah, ucap penatua kedua. Aula besar segera menjadi sedikit sunyi setelah kata-kata ini terdengar. Banyak tetua di bawah saling memandang dan tanpa sengaja tertawa pahit. Mereka sangat jelas tentang kekuatan penatua kedua, puncak kelas Dozo. Alis Tang Hoer sedikit mengerut, kemarahan juga melintas di mata cantiknya. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Saya pikir kita harus membiarkan Hoer melakukannya. Jika Xiaoyan mampu mengalahkan Hoer, ia akan dianggap telah lulus. Bagaimana pendapatmu? Ucap Tang Zhen. Nona Hoer memang pilihan yang bagus, namun Xiaoyan baru saja membantunya dengan sukses memperbaiki pil KB Bodhisattva. Selain itu, dia seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Karena itu dia juga sangat tidak cocok, ucap penatua kedua. Setelah beberapa perundingan, kemudian mereka memutuskan bahwa penatua ketiga yaitu Wu Chen akan menjadi pengujinya. Mereka kemudian menuju ke arena pertempuran. Setelah beberapa basa-basi yang sudah basi, mereka mulai acara pengujian itu. Wu Chen dengan lembut melangkah maju. Dauki merah menyala yang luar biasa agung melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Wu Chen mengarahkan pukulan ke dada Xiaoyan, namun bisa dihindari dengan kekuatan 3000 petir Xiaoyan. Ini harusnya gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin kan? Ucap Wu Chen. Setelah serangan sebelumnya, Xiaoyan mampu memperkirakan kecepatan Wu Chen. Tampaknya lebih rendah dari Pei Tian. Namun kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada serangan Pei Tian. Jika Xiaoyan terkena serangan tingkat seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Xiaoyan mengeluarkan teknik penguasa mengalir tubuh 6 bersama api 6 sendi. Langkah pertama yang digunakan Xiaoyan adalah langkah terkuat dari penguasa pengaliran tubuh 6 sendi. Dia tidak menahan apapun karena Xiaoyan jelas menyadari bahwa perkelahian dengan bintang 8 Dozong adalah sesuatu yang sangat sulit. Kontrang. Suara logam bening bergema di langit, segera kekuatan riak yang kuat menyebar di udara dengan cara seperti kilat. Setelah itu kedua sosok itu terbang mundur dan akhirnya mereka bertabrakan dengan dinding yang menjulang di sekitar aula besar. Dinding di belakang Xiaoyan telah tertekan membentuk lubang besar. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan memusat bekas darah di sudut mulutnya. Ayo lagi, ucap Xiaoyan sambil melangkah maju.